Sahabat YouTube, saat ini saya berada di depan Museum Tsunami Aceh. Saya akan mengajak Anda berkeliling memasuki ruangan Museum Tsunami Aceh ini. Ada apa aja di dalam museum ini? Saya akan mengajak Anda masuk. Ini kita jalan dari halaman depan Gedung Tsunami Aceh. Ini posisinya dekat lapangan Belang Padang. Di sebelah kanan sana itu lapangan Belang Padang ya. Oke, kita jalan. Ini pintu masuknya. Itu ada tulisan Museum Tsunami Aceh. Ini tempat security-nya. Ada ATM juga ya. Nah, di sana parkir mobil dan di sebelah kiri ini parkir motor. Jadi kalau Anda bawa motor, parkirnya di sebelah kiri ini ya. Sementara kalau Anda bawa mobil, parkirnya di sepanjang jalan ini sampai ke belakang. Ini kita bisa lihat sebelah kiri ini tulisannya ini Rumo Aceh Roaster. Jadi ini tempat kafe untuk ngopi sebenarnya, tapi kayaknya lagi nggak buka nih. Jadi inilah gedung ini dirancang oleh Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat ini. Dan ini filosofinya, dinding-dinding itu kalau Anda lihat itu seperti anyaman, itu sebenarnya terinspirasi dari tari saman. Jadi orang-orang berpegangan tangan yang kalau Anda lihat di tari saman itu seperti apa. Dan itu menyimbolkan juga masyarakat Aceh yang bahu-membahu saling membantu. Ini kita masuk. Itu ada tulisan Museum Tsunami Aceh. Sangat unik desain gedung ini. Memang Pak Ridwan Kamil sangat terkenal sebagai desainer bangunan. Nah, ini ada tiket. Tempat pembelian tiket harganya 5.000. Begini bentuk tiketnya. Ini kita masuk di ruang depan. Sebelum masuk ini kita sudah diperlihatkan sebuah helikopter milik polisi yang hancur pada saat peristiwa tsunami. Jadi menurut informasinya helikopter ini berada di halaman Polda. Kemudian terhantam tsunami dan hancur. Begini kondisinya. Ini kita lihat dari samping. Dan ini bukti-bukti yang kedua. Ini berada di posisi belakang gedung ya. Ini pohon kayu yang sebagai bukti. Ada pohon kelapa, pohon kayu besar yang hanyut pada saat tsunami tersebut. Dan ini kepala mobil truk ya, yang juga hancur pada saat peristiwa tsunami, yang bisa diselamatkan atau diabadikan sebagai bukti untuk koleksi museum ini. Ini berada di halaman belakangnya, itu halaman depan tadi kita di sana. Nah, ini ada truk M621. Ini truk bantuan bulan sabit merah dari Turki. Nanti Anda di dalam kita akan menyaksikan video tayangan dan salah satunya ada mobil truk ini. Jadi video mobil ini digunakan untuk memberikan bantuan pasca tsunami. Letaknya juga di halaman belakang ya. Nah, ini museum ini diresmikan oleh Presiden pada saat itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sekarang kita masuk. Ini ruang pintu masuk utama ya. Anda berikan tiket Anda kepada petugas, nanti akan dibukakan pintu masuknya, di tap. Nah, kita masuk. Ini ada tulisan Museum Tsunami. Sebelum masuk ke sana, kita lihat sebelah kiri ini, itu ada tangga. Nah, sebenarnya ini langsung ke lantai 2, tapi kita nggak boleh naik lewat sini, harus lewat pintu tadi ya. Ini kondisi di ruang masuk pertama. Nanti kita akan melihat ke atas sana, lihat ke bawah sini nanti. Sekarang kita masuk. Pertama masuk kita disambut tulisan ini. Lorong ini akan membawa Anda pada suasana Minggu pagi 26 Desember 2004 ketika tsunami terjadi. Jadi ini namanya lorong tsunami. Sini ada keterangannya. Lorong ini
sengaja desain lorong yang sempit, gelap, terdengar suara tahlil disertai gemercik air. Panjang lorongnya kurang lebih 19 meter. Jadi sini suasananya gelap. Saya mematikan mode super aktif, super stabil HP saya, karena kalau dinyalakan super stabilnya gelap, kita nggak bisa menyaksikan di dalam sini. Memang didesain untuk gelap. Jadi ini saya matikan super stabilnya, tapi resikonya videonya agak goyang ya. Jadi melalui ruangan ini kita merasakan perasaan suasana pada saat terjadi tsunami. Ada suara gemercik air mengalir. Mungkin pada saat itu kalau ini hanya suara gemercik air, karena di kiri kanan ini air mengalir. Kemudian ada suara orang yang tahlil, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menambah suasana haru melalui lorong ini. Anda bisa dengar sayup-sayup suara orang yang membaca zikir. Kita meninggalkan ruangan ini, lorong tsunami ini, masuk ke lorong berikutnya, masih suasananya juga gelap. Ini namanya ruang renungan. Jadi di ruangan ini menurut penjelasannya ini kiri kanan ini kaca, ini seolah-olah kiri kanan ini air. Kita berada di kedalaman laut. Ini desainnya seperti itu. Pak Ridwan Kamil mau menggambarkan seperti itu. Kita berada di dalam laut dan lampu-lampu di atas itu merupakan sinar matahari yang berada di atas. Jadi kita berada di dalam laut dan ada sinar matahari. Jadi seolah-olah seperti itu gambarannya. Makanya ruangannya ini seperti ini, nggak ada, cuma ada tempat duduk seperti ini, tapi memang tidak ada tempat apa-apa. Memang mau menggambarkan suasana seperti itu. Kita jalan lagi ke depan. Nah, di depan ini itu ada namanya rem cerobong. Jadi ini bentuknya cerobong. Kita akan lihat nanti di maket gedung ini, Anda akan tahu kok ini bentuknya cerobong seperti apa. Ini namanya ruang sumur doa. Jadi di dalam ini bentuknya karena memang cerobong, jadi seolah kalau di atas seolah sumur ya. Dan di sini ada ribuan nama korban-korban tsunami yang berhasil diidentifikasi. 3.600 lebih nama, walaupun nggak seluruh, karena korban gempa tsunami ini 230.000 lebih korban yang meninggal. Sementara yang terdata di sini 3.600-an nama. Di sini memasuki ruangan ini Anda akan terharu. Nah, ini kan ada nama-nama nih, nama-nama yang berhasil diidentifikasi. Suasana haru masuki ruangan ini karena ada ribuan nama korban yang meninggal. Kemudian disertai dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi menambah haru di ruangan ini. Ini namanya sumur doa. Informasi dari petugasnya ini setiap bulan Desember, pada bulan-bulan kejadian tsunami itu banyak masyarakat Aceh yang datang ke sini untuk memanjatkan doa. Kita akan lihat banyak banget namanya ya. Padahal baru belum separuh dari korban yang meninggal. Oke, kita selesai di ruangan sumber doa ini. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini lorong ini kita mengelilingi cerobong ini ya. Di kanan ini dibuat tulisan-tulisan Asmaul Husna. Kita terus di sini jalan, sebagai informasi ini jalannya terus menanjak ya. Menaik sedikit-sedikit, dia terus naik. Makanya kalau tadi kita menurun, masuk tadi menurun, dan ini menanjak lagi, sampainya di ujung sana nanti kita berada di posisi lantai 1, masih berada di lantai 1 posisi kita, meskipun ini terus naik ya. Memang keren, desain rancangan gedung ini memang tidak diragukan lagi kalau untuk rancangan Pak Ridwan Kamil. Ini sebagian pengunjung.
Nah, sekarang kita sampai di sini. Ini ada jembatan desain itu melalui sebuah sungai. Ini namanya jembatan perdamaian. Jadi ini jembatan ini simbol dari perdamaian pasca terjadinya tsunami Aceh. Kenapa jembatan perdamaian? Pertama, setelah tsunami ini digagaslah perundingan perdamaian antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dengan Republik Indonesia. Itu. Jadi ini pasca tsunami mendapat harapan baru kalau bahasa keterangannya ya. Karena di situ digagas perdamaian, negara-negara lain juga ikut membantu. Beberapa negara yang terlibat serta peran mereka. Ada Turki dengan bulan sabit merahnya, Finlandia merupakan negara tempat ditandatangani perjanjian damai GAM dan Indonesia. Ada Rusia, Malaysia, Jepang, Singapura. Ini negara-negara yang memberikan bantuan pasca terjadinya tsunami dengan berbagai peran mereka. Ini jembatan perdamaiannya. Kita akan jalan melalui jembatan ini. Jadi di bawah ini kolam. Jadi seolah-olah kita melewati sungai ya. Ini kolam. Kita akan jalan terus dan di sana itu, di ujung sana itu lantai 2. Jadi desainnya seperti itu, dari lantai 1 ke lantai 2 tapi melewati jembatan ini. Sebenarnya ada tangga yang tadi yang kita bilang nggak boleh naik tadi, itu bisa juga lewat sana ya. Dan ada lift juga di ujung sana, itu lift loh. Ini kita berada di lantai 2. Ini ada papan penunjuk arahnya, ada film dokumenter. Nanti kita akan menyaksikan audio visual film menggambarkan suasana tsunami. Ini ada tempat-tempatnya. Kemudian ini saya sempat mengabadikan dari atas ini jembatan perdamaian tadi. Ini suasananya, jembatan perdamaian bentuknya seperti ini. Ini ada papan-papan penunjuk, ada arah toilet, arah aula segala macam. Kita berada di lantai 2 ini ya. Sebelah kanan saya, nanti kita akan sebelah kanan saya, kita akan menyaksikan film dokumenter. Tapi kita ke ujung sana dulu. Kita akan melihat yang lantai 2 yang saya tunjukkan waktu kita masuk tadi. Nah, ini di depan kita ini lift. Kita lihat ini ke bawah, ini tangga ini ya. Itu. Nah, ini tangga turun. Ini tangga yang kita lihatkan tadi waktu pintu masuk tadi ya. Ini peta Aceh di dinding ini di atas tadi. Tapi memang nggak begitu terlihat karena warna laut dengan warna lautnya sama, jadi nggak begitu jelas petanya ya. Nah, itu pintu masuk, kita masuk tadi dari sana ya. Ini tempat kita menyerahkan tiket tadi. Beginilah desainnya dari dalam. Ini banyak ventilasi udara. Dan ini salah satu maketnya ya. Penunjuk arah ruangan ya, informasi. Ini banyak pengunjung dari anak sekolah dan juga pengunjung dari mahasiswa juga banyak, karena hari Minggu ini sangat ramai pengunjungnya. Ada bahkan dari turis asing pun ada. Itu di depan itu kalau misalnya dari Jepang ya. Nah, ini maket gedung ini, rancangan gedung tsunami ini, museum tsunami ini. Itu cerobong asap yang saya bilang tadi. Jadi sampai ke atasnya. Beginilah kondisi utuhnya bangunan ini. Begini bentuknya. Bentuk bangunannya selintas mirip seperti kapal. Nah, ini kalau dari atas ya. Nah, jadi di atas ini di lantai 4 ini itu merupakan rooftop, tapi berfungsi juga sebagai tempat evakuasi kalau terjadi tsunami lagi. Nah, sekarang kita menuju ke ruang audio visual. Kita akan menyaksikan tayangan film yang menggambarkan suasana pagi mulai gempa, kemudian terjadi tsunami. Berikut filmnya. Inilah bumi Aceh yang pada tahun 2017 berpenduduk 5 juta orang.
26 Desember 2004, waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi di Aceh ketika gempa mengguncang tanah Ini Rencong. di lapangan Belang Padang, di depan museum tadi sebelum kita masuk tadi yang saya bilang. Nah, ini udah gempa mulai terjadi nih. Masyarakat udah ada yang jatuh, ada beraktivitas ini, Goncangan speakernya, gempa dirasakan kemudian hingga masyarakat 8 hanya menit dan duduk-duduk. merobohkan sejumlah bangunan di Banda Gedung Aceh. runtuh. Pusat gempa ada di dasar laut barat daya Sumatera atau sekitar 25 km lepas pantai barat Aceh. Kekuatannya tidak kurang dari magnitudo 9,1. Gempa terjadi karena dua lempeng besar yang berada di bawah kulit bumi, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, saling bergerak dan berhimpit. Ini yang menyebabkan gempa juga dirasakan mereka yang tinggal di pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, Maladewa, bahkan sampai pantai timur Afrika. Meski dengan kekuatan yang Jadi berbeda. tidak hanya Indonesia ya. Di Indonesia, gempa paling kuat dirasakan mereka yang mendiami Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Saat itu, warga Aceh rata-rata tak mengetahui bahwa setelah gempa yang kuat bisa terjadi tsunami. Masyarakat tidak segera menjauh dari laut. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Di Banda Aceh, tinggi tsunami rata-rata antara 10 sampai 12 meter. Tsunami Aceh 2004 dicatat oleh sejumlah lembaga internasional sebagai tsunami yang paling mematikan dalam sejarah. Setidaknya 281.000 orang di tepian Samudra Hindia tewas atau hilang. Jumlah korban yang tinggi, kerusakan infrastruktur, kelangkaan makanan dan air mengundang bantuan kemanusiaan internasional. Ini mobil yang saya lihatkan di depan tadi, mobil bantuan dari Bulan Sabit Merah dari Turki. Kendaraan hasil bantuan internasional seperti ini. Dalam tempo 4 tahun, BRR mencatat capaian rekonstruksi dan rehabilitasi yang mengantarkan Aceh ke kondisi yang bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Peristiwa ini juga telah melahirkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2007. Lebih dari 1 dasawarsa setelah tsunami, para pelajar ini sedang mengikuti simulasi evakuasi bila gempa terjadi lagi atau bila tsunami mengancam. Kita semua harus belajar dan terus memelihara ingatan, karena pengetahuan tentang bencana akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Nah, sekarang kita menuju ke Animal Instinct Center of Disaster. Jadi ruangan ini menunjukkan ruang pamer temporer. Di sini gejala-gejala atau perilaku hewan yang terjadi sebelum terjadinya gempa dan tsunami. Ada ikan yang mulai muncul ke pantai, terus ada cacing yang keluar, terus semut-semut dan binatang-binatang lain yang menunjukkan gejala yang tidak biasa. Nah, seperti di video ini cacing-cacing pada keluar gitu kan. Nah, ini ruang audiovisual tadi, tempat kita nonton tayangan tadi, itu ibu-ibu lagi masuk. Dan sekarang kita lanjutkan ke lorong ini, pameran virtual ya. Jadi sini dipajang foto-foto dokumentasi pasca terjadinya gempa. Ada pemberian bantuan, trauma healing bagi anak-anak korban tsunami, dan semua dokumentasi terkait dengan proses rekonstruksi atau penanganan pasca bencana tsunami. Ada banyak foto di sini sepanjang lorong ini.
Dan kita di sana tadi tutup karena biar kita masuk ke kiri ini. Kita masuk ini ke kiri ya. Jadi di sini kayak ruang pamer juga ditunjukin. Pertama suasana kota-kota keindahan alam Aceh di Sabang, di kota-kota kabupaten lain, kondisi suasana Aceh. Di sini tayangan visual ya. Kemudian terus ke depan sana kita belok kanan nanti. Nah, di kanan ini ada tayangan berupa video itu yang ditembak dari proyektor ke dinding. Jadi ini dinding nih. Ini tayangan laut, mulai dari suasana lautnya damai, lautnya biasa aja, indah, sampai dengan terjadinya gempa dan tsunami. Sehingga nanti suasananya kita seolah terakhir itu kita berada di dalam laut. Ini tayangannya laut dengan segala kotoran yang di bawah pada saat terjadi tsunami. Ini kita terus ke depan. Nah, di depan ini di sini ruang pamer kondisi kerusakan, suasana kerusakan setelah tsunami. Ini contohnya. Ini rumah hancur, bangunan hancur, jendela-jendela hancur. Ini gedung-gedung, ini sepeda motor, sepeda, mobil yang hancur pasca terjadinya tsunami. Di ruang pamer ini semua digambarkan dalam bentuk benda aslinya, mobil atau lukisan. Jadi digabung, sangat keren cara mereka menatanya. Benda asli digabung dengan lukisan, jadi seolah suasananya benar-benar suasana porak-poranda setelah terjadinya gempa. Ini gedung-gedung juga hancur. Nah, ini kapal PLTD Apung. Jadi salah satu kapal yang dengan kapal besar, ini kapal pembangkit listrik yang ukuran besar bisa hanyut sejauh ratusan meter ke tengah perkampungan penduduk. Sekarang ada, nanti saya akan tayangkan video saya yang lain. Di video saya yang lain saya berkunjung ke PLTD Apung ini. Kapalnya sangat besar. Selesai kita dari ruangan tadi. Ini menuju ke lantai 3. Kalau ini kita berada di lantai 2. Sekarang kita ke lantai 3. Ada apa aja di lantai 3? Ini videonya gelap ya. Memang suasana di sini sebagian memang dibuat remang-remang. Jadi memang kurang pencahayaan. Jadi untuk kamera agak gelap. Kita naik ke lantai 3. Sebenarnya ada lantai 4 yang saya bilang rooftop tadi yang untuk ruang evakuasi. Tapi pada saat saya berkunjung rooftopnya ditutup. Lagi ada perbaikan atau seperti apa saya kurang tahu, tapi jelas kita nggak boleh ke atas ya. Nah, ini video peneliti dari universitas di sebuah gua ya. Nama ruangannya inilah masa lalu. Ini ada sebuah keterangan, Provinsi Aceh berdekatan dengan area megatrust Sunda menyebabkan Aceh rentan terhadap bahaya tsunami. Untuk mengurangi dampaknya terbitlah peraturan pemerintah gitu kan, untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Jadi dilakukan sebuah penelitian, para peneliti ini melakukan penelitian di sebuah gua. Saya nggak begitu detail bacanya, tapi yang saya tangkap itu di gua itu ditemukan ternyata terdapat beberapa lapisan endapan tanah dari ribuan tahun yang lalu. Di situ dari lapisan endapan tanah itu, lapisan sedimen itu diketahui bahwa telah terjadi beberapa kali tsunami. Jadi lapisan tanah ketahui, ini tahun beberapa ribu tahun yang lalu ini pernah terjadi tsunami. Dibuktikan dengan lapisan pasirnya atau lapisan tanahnya beda. Kemudian ada lapisan tanah biasa lagi, ada lapisan kotoran kelelawar, karena di dalam gua ini kan penuh dengan kelelawar. Jadi setelah tsunami mungkin pasir yang dari laut terbawa ke dalam gua. Kemudian sekian ribu tahun ada kelelawar hidup, ditimpa kotoran kelelawar, terjadi tsunami lagi, terjadi lagi lapisan pasir berikutnya atau lapisan tanah yang terbawa tsunami lagi. Jadi ini Anda bisa lihat nih beberapa lapisan yang menunjukkan ini lapisan tsunami pertama pada sekian ribu tahun yang lalu. Kemudian ada lapisan kotoran kelelawar, kemudian lapisan endapan sedimen di laut lagi, seperti itulah. Kemudian kita pindah ke ruang berikutnya. Ini ruang terakhir yang kita kunjungin, ini ruang perdamaian. Jadi salah satu hikmah dari tsunami Aceh ini adalah terjadinya perdamaian di Aceh.
Dulu ada namanya Gerakan Aceh Merdeka, gerakan yang ingin memisahkan dari Republik Indonesia, namanya Gerakan Aceh Merdeka, sehingga muncul konflik di Aceh yang berkepanjangan dan banyak penelan korban juga. Dengan adanya tsunami ini membawa berkah adanya perdamaian di Aceh. Ini memori konfliknya ya. Dia menceritakan gimana proses perdamaian yang terjadi, yang sebelumnya ada konflik. 4 Desember 76 itu deklarasi Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ini gelombang perdamaian setelah terjadi bencana tsunami. Itu wakil presiden dulu Pak Yusuf Kalla yang menginisiasi. Di sini diceritakan proses perdamaiannya. Oke, selesai sudah kunjungan kita di lantai 3 tadi. Ini kita udah di bawah. Saya memang nggak mau mengambil video proses turunnya ya, karena memang suasana gelap dan juga tidak menarik untuk ditampilkan. Ini udah di posisi di bawah, udah turun, kita udah keluar dari gedung. Nah ini kalau dari depan tadi kita masuk ke sana, ini kayak ruang pertunjukan, ruang teater nantinya seperti itu. Tapi ini di bagian luar gedung di lantai 1 ya. Kalau bisa lihat tuh, nah itu yang jembatan perdamaian tadi ya. Nah ini kan seperti teater gitu ya. Nah, bisa pertunjukan, dan tadi di depan tadi itu ruang masuk tadi. Nah, ini ruang masuk tadi, Anda bisa lihat tuh kita masuk dari sana tadi. Ini kita lihat gedungnya, tapi dia dari bagian atas ya. Kalau tadi dari pertama masuk, ini bagian atas. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat.